Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat dan kita bisa mengikuti pelajaran jarak jauh untuk materi kita pada kesempatan kali ini di mata pelajaran sejarah peminatan kelas 12 IPS. Apa kabar anak-anakku semua? Tetap semangat, tetap punya cita-cita untuk meraih masa depan yang gemilang. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan materi selanjutnya setelah pertemuan minggu lalu kita membahas tentang Perang Dingin. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi di KD 3.4. Apa materi 3.4 itu? Kita akan bicara tentang organisasi global dan regional. Nah, anak-anakku, ketika kita belajar tentang Perang Dingin, setelah Perang Dingin, maka konstelasi dunia sudah agak bergeser tentunya, karena yang namanya perang hanya membawakan efek negatif bagi kehidupan umat manusia. Maka banyak negara-negara yang kemudian melakukan sebuah kerjasama untuk menatap dunia ini lebih baik lagi dan mencapai tujuan baik secara ekonomi, secara politik, atau menciptakan suatu keadaan dunia yang lebih nyaman dibanding periode-periode sebelumnya. Nah, maka dari itu, untuk mencapai tujuan itu, baik secara ekonomi, secara militer, atau secara pertahanan keamanan, maka banyak negara-negara yang kemudian melakukan kerjasama untuk membentuk suatu organisasi, baik itu organisasi yang bersifat global ataupun organisasi yang bersifat regional. Nah, anak-anakku, pada materi KD 3.4 ini, bahwa di KD 3.4 ini sejarah organisasi global regional harapannya adalah secara kognitif, secara pengetahuan, siswa atau peserta didik mampu menganalisis sejarah organisasi regional dan global seperti NATO, SEATO, Fakta Warsawa, ANSUS, SAARC, OPEC, APEC, MEE, GATT, WTO, AFTA, NAFTA, ataupun KAFTA, dan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Kemudian secara keterampilan, secara psikomotor, bahwa KD 4.4 ini bertujuan untuk merekonstruksi tentang sejarah organisasi regional dan global seperti yang Bapak sebut tadi, serta pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia dan bisa disajikan dalam bentuk tulisan ataupun media lain. Nah, anak-anakku, dalam kesempatan PJJ kali ini yang cukup singkat, maka tujuan yang kita harapkan dari pembelajaran ini yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis perkembangan organisasi secara regional. Dan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis perkembangan organisasi yang bersifat global.
Sebelum kita bahas mengenai organisasi global regional, maka sama-sama kita bisa lihat di peta konsep pada kesempatan kali ini tentang sejarah organisasi global dan regional. Nah, sejarah organisasi global regional nanti akan kita pilah menjadi dua, organisasi yang bersifat regional dan yang kedua organisasi yang bersifat global. Nah, untuk organisasi regional ada 3 submateri yang nanti kita bahas. Yang pertama, organisasi perdagangan bebas, kedua, kerjasama regional, dan yang ketiga, kerjasama ekonomi. Sedangkan untuk organisasi global, 2 submateri yang akan kita bahas. Yang pertama adalah organisasi perdagangan dunia dan Fakta Keamanan Dunia atau Organisasi Keamanan Dunia. Dari peta konsep ini, kalau kita amati bahwa materi yang kita bahas mengenai organisasi ini tidak lepas dari 2 bidang. Yang pertama adalah kerjasama di bidang ekonomi, dan yang kedua adalah kerjasama dalam bidang pertahanan keamanan. Baik untuk organisasi regional ataupun organisasi yang bersifat global. Baik anak-anakku semua, kita mulai untuk penjelasan materi. Pada kesempatan kali ini Bapak akan fokuskan materi kita mengenai organisasi regional terlebih dahulu. Karena di peta konsep tadi, di organisasi regional membahas 3 hal. Yang pertama mengenai organisasi perdagangan bebas, kemudian ada kerjasama ekonomi, dan yang terakhir mengenai kerjasama secara regional. Pada kesempatan kali ini, pertemuan ini secara khusus akan membahas tentang organisasi regional, utamanya mengenai kerjasama dalam hal free trade area atau perdagangan bebas. Nah, sebelum kita bahas mengenai free trade area, kita akan coba pelajari dulu mengenai organisasi regional. Apa itu organisasi regional? Organisasi regional merupakan organisasi yang luas wilayahnya meliputi beberapa negara tertentu saja. Kemudian, organisasi regional mempunyai ruang lingkup yang terbatas hanya pada kegiatan regional, dan anggotanya pun hanya meliputi negara-negara di kawasan tertentu saja. Nah, berbeda dengan organisasi global yang tidak terbatas oleh wilayah, artinya seluruh dunia bisa ikut. Akan tetapi kalau organisasi regional, ini adalah organisasi yang terbatas, terbatas ruang lingkupnya, ataupun terbatas juga negara-negara anggota dari organisasi tersebut. Nah, pada materi ini, organisasi regional difokuskan pada bentuk organisasi atau bentuk kerjasama yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi suatu kawasan wilayah, serta kerjasama dalam bidang militer dan pertahanan. Nah, ini menjadi pokok bahasan dalam KD 3.4 ini, karena ekonomi adalah suatu kekuatan sebuah negara. Negara yang maju, negara yang kuat, tentunya didukung oleh kekuatan ekonomi sebuah negara yang kuat pula. Nah, kerjasama regional di bidang ekonomi ini sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan ekonomi suatu negara. Apalagi
kita bicara di wilayah kawasan negara-negara berkembang atau negara-negara yang baru saja merdeka. Tentunya mereka, negara-negara tersebut butuh support, butuh kekuatan, butuh gabungan dari beberapa negara atau butuh kerjasama di antara negara-negara itu untuk memajukan ekonomi negaranya dan wilayahnya. Nah, salah satu organisasi yang bergerak dalam bidang ekonomi untuk memajukan pertumbuhan suatu negara atau suatu kawasan, kita ambil satu contoh, di antaranya adalah AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Nah, ASEAN Free Trade Area ini adalah salah satu organisasi yang bersifat regional di kawasan Asia Tenggara. Nah, waktu itu para negara-negara anggota ASEAN mempunyai sebuah inisiasi untuk meningkatkan daya saing secara ekonomi, untuk memajukan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Nah, karena di Asia Tenggara itu sudah mempunyai suatu organisasi yang bernama ASEAN, nah maka ASEAN ini dikembangkan, tidak hanya berorientasi pada sosial budaya wilayah ASEAN, tapi juga bagaimana negara ASEAN ini juga menjadi negara yang diperhitungkan secara ekonomi di tingkat internasional, atau minimal pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN ini juga diperhitungkan oleh negara-negara di kawasan Asia. Maka pada saat konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN keempat yang berlangsung di Singapura, maka AFTA itu dibentuk. Mulanya hanya 6 negara. Hanya Singapura. Oke, kita lanjutkan tentang materi AFTA. Tujuan dibentuknya AFTA atau ASEAN Free Trade Area yaitu untuk meningkatkan daya saing perekonomian antara negara-negara ASEAN atau Asia Tenggara dengan cara menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia. Kemudian yang kedua, menarik para investor asing dan untuk meningkatkan perdagangan di antara negara-negara ASEAN. Anak-anakku, dibentuknya AFTA dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu munculnya isu-isu ekonomi setelah tantangan politik dan militer yang dihadapi ASEAN berakhir pada masa Perang Dingin saat itu. Kemudian kemajuan pesat yang dimiliki oleh Singapura. Ini Singapura udah pada awal berdirinya AFTA ini sudah mengindikasikan menjadi suatu negara yang mempunyai kekuatan ekonomi yang kuat, sehingga kemajuan Singapura ini menjadi salah satu sebab dibentuknya AFTA, karena Singapura juga memiliki sumber daya, terutama sumber daya manusia yang
luar biasa. Walaupun Singapura memiliki sumber daya alam yang sangat eh, minim, akan tetapi sektor perdagangannya bisa dihandalkan. Kemudian berikutnya latar belakang NAFTA yaitu keinginan untuk meningkatkan sebanyak-banyaknya investor asing. Nah, investor asing ini nanti yang bisa diajak kerjasama untuk membangun perekonomian di kawasan ASEAN. NAFTA juga sebagai langkah untuk mengejar ketertinggalan dari kerjasama regional di kawasan lain seperti di Eropa ataupun di Amerika. Anak-anakku, selain AFTA, ASEAN Free Trade Area, eh, kerjasama di bidang ekonomi yang merupakan kerjasama secara regional juga eh, ditunjukkan dengan dibentuknya CAFTA. Nah, ini lebih luas lagi tentunya secara wilayahnya atau cakupannya termasuk anggotanya. Kenapa? Karena kalau tadi kita bicara tentang AFTA hanya sekedar negara di kawasan ASEAN, tapi sekarang kerjasama di bidang ekonomi itu ditambah wilayahnya mencakup negara Cina. CAFTA itu Cina ASEAN Free Trade Area atau bisa dikatakan atau disingkat sebagai ACFTA, ASEAN China Free Trade Area. Nah, anak-anakku, China ASEAN Free Trade Area ini merupakan sebuah konsep kerjasama di bidang perdagangan bebas untuk menumbuhkan sektor ekonomi di kawasan ASEAN dan ditopang oleh kekuatan China. Nah, CAFTA ini disepakati pada November 2001 pada konferensi tingkat tinggi ASEAN yang diadakan di Brunei Darussalam di Bandar Sri Begawan. Nah, secara umum bahwa tujuan CAFTA itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan Cina. Nah, walaupun kalau kita lihat memang Cina adalah suatu negara yang sangat luar biasa di bidang ekonomi, di bidang perdagangan, tapi di sini juga Cina juga ingin meningkatkan atau mengembangkan sektor ekonomi yang lebih luas lagi dalam bidang kerjasama regional, terutama di negara-negara kawasan ASEAN. Nah, di antara kerjasama antara ASEAN dan Cina ini ya tentunya berharap bahwa dengan hubungan Cina dan ASEAN ini perekonomian di kawasan ASEAN lebih maju, lebih menguat lagi. Justru jangan sampai dengan adanya hubungan ASEAN dan Cina ini justru kawasan Asia Tenggara ini justru dimanfaatkan oleh China untuk menguasai perdagangan yang ada di kawasan Asia Tenggara. Karena kita tahu bahwa Cina memiliki kemampuan lebih dalam hal perdagangan, terutama untuk pertumbuhan ekonomi. Tujuan CAFTA, kalau tadi bicara secara umum, tujuan CAFTA secara menurut Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional RI
adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antar negara anggota. Kemudian mengadakan liberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa. Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru, serta memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif. Oke, anak-anakku, setelah kita bicara tentang beberapa organisasi perdagangan bebas di kawasan Asia, Bapak akan berikan satu contoh lagi, satu slide lagi mengenai contoh organisasi perdagangan bebas di kawasan Amerika. Di kawasan Amerika muncul suatu organisasi perdagangan bebas yang berbentuk organisasi NAFTA atau North American Free Trade Agreement. Nah, sekilas tentang NAFTA, nanti anak-anakku juga bisa baca referensi di buku paket atau di buku yang lain, bahwa NAFTA merupakan organisasi kerjasama perdagangan bebas antara negara-negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pembentukan NAFTA ditandatangani pada Januari 1992 dan berlaku 2 tahun kemudian pada 1 Januari 1994. Tujuan dibentuknya NAFTA yang pertama untuk menciptakan perdagangan bebas antara negara anggota NAFTA atau negara di kawasan Amerika, kemudian bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja melalui peluang investasi di kawasan Amerika Utara serta promosi kondisi persaingan yang adil. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa negara, gambar negara pembentuk NAFTA. Ada Kanada, Amerika, dan Meksiko. Nah, anak-anakku, sekilas tentang organisasi regional, terutama dalam hal organisasi perdagangan bebas. Nah, tentunya materi ini sangat terbatas. Anak-anakku nanti bisa secara mandiri mempelajari tentang berbagai organisasi yang bersifat regional ataupun global, baik itu organisasi yang bersifat perdagangan bebas, bersifat untuk bidang ekonomi, ataupun organisasi yang berkaitan dengan pertahanan keamanan atau militer. Nah, anak-anakku yang saya banggakan, demikian pertemuan yang bisa saya sampaikan untuk PJJ kali ini. Mudah-mudahan anak-anakku tetap semangat dalam belajar dan tetap optimis untuk perang melawan COVID-19 ini, dan mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita diberikan kesehatan. Terima kasih, kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.